korupsi 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 korupsi. Indonesia adalah negara kaya. Sumber daya alamnya melimpah, tapi sebuah pertanyaan besar ternyata belum berhenti mendengung di telinga kita. Kenapa korupsi seolah tidak ada habisnya, tidak ada selesainya, bahkan caranya semakin canggih. Setiap tahun, triliunan uang rakyat menguap seperti lamunan kosong para pengangguran di malam hari. Setiap tahun, kita marah, meledakkan emosi di warung kopi, di depan TV, di kolom komentar media sosial, tetapi tanpa menunggu lama, skandal baru muncul lagi dan terjadi lagi. Apa yang salah? Apakah kita memang bangsa yang penuh toleransi terhadap korupsi? Apakah kita memang orang-orang yang sangat penyabar dan penuh kompromi? Atau ada sistem di negara ini yang memang sengaja dibiarkan rusak? Di video kali ini, kita akan ulas lebih dalam. Bukan sekadar oknum, bukan sekadar mental korup, tetapi ada faktor-faktor yang ternyata memang jarang dibahas karena mungkin saja dianggap tabu. Dan bahkan, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kita sendiri. Mengapa korupsi diterima masyarakat? Kita pasti pernah mendengarkan istilah uang pelicin, uang tutup mulut, uang damai, atau biaya administrasi tambahan. Di level bawah, korupsi sudah menjadi budaya transaksional. Bukan dianggap kejahatan, tetapi sebagai bantuan atau balas jasa. Ini terjadi karena kita hidup dalam sistem yang disebut sebagai patron-klien, sebuah hubungan kekuasaan yang dasarnya adalah tukar-menukar hadiah. Tetapi kebiasaan ini bukan baru muncul di masa modern, melainkan sejak era Kerajaan Nusantara, kolonialisme Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan hingga era reformasi seperti sekarang. Beberapa di antaranya, yaitu praktik seperti patronas, yaitu berupa pemberian jabatan atas dukungan politik sebagai sebuah imbalan. Jadi intinya politik patronase atau klientelisme adalah politik pertukaran atau timbal balik, di mana seorang yang lebih berkuasa, dalam hal ini biasanya politisi, akan memberikan sesuatu sesuatu yang berbentuk material. Jadi itu bisa uang, bisa benda, seringkali model sembako misalnya, ataupun jadi bukan hanya uang tapi juga peluang untuk mendapatkan uang seperti proyek atau pekerjaan dan lain sebagainya. Dan sebaliknya yang menerima itu akan memberikan dukungan politik. Saking kuatnya mengakar, praktik ini masih sangat kuat dan memenuhi berita sampai hari ini. Kemudian ada praktik bagi-bagi rente atau berburu rente. Lalu ada juga gratifikasi, salah satu cara yang biasa dipakai mempertahankan kekuasaan. Tapi jangan salah, ini bukan hanya masalah masyarakat kecil di level bawah. Elit politik di Indonesia memelihara sistem ini dengan sengaja. Korupsi besar-besaran seperti proyek fiktif yang sebenarnya tidak ada atau seumum naikin harga dengan markup anggaran, dan itu adalah versi skala elit. Dan sebuah fakta lain yang juga bikin korupsi masih bertahan adalah bahwa korupsi sudah menjadi sebuah norma sosial. Jadi, selama kita masih bilang namanya juga cari rezeki atau semua orang juga melakukannya, dari dulu sudah begitu, itu sudah hal biasa dilakukan. Maka dipastikan korupsi akan tetap hidup sampai entah kapan budaya ini mulai berhenti diwariskan atau dicontohkan. Tapi budaya saja tidak cukup. Masalah ini tidak cuma di level budaya. Korupsi butuh sistem yang membuatnya mungkin untuk dilakukan. Dan Indonesia mempunyai ekosistem korupsi yang hampir sempurna. 1. Desentralisasi yang kacau. Setelah memasuki era reformasi, otonomi daerah ternyata menjadi ladang baru para koruptor. Bupati atau wali kota punya kuasa penuh atas anggaran. Namun yang jadi masalah, situasi ini diurus dengan pengawasan yang lemah. Salah satu buktinya adalah proyek fiktif diberitakan muncul di berbagai daerah. 2. Hukum yang fleksibel. Hukuman koruptor seringnya sangat ringan dan proses hukumnya ternyata bisa diatur. 3. Ekonomi oligarki. Para konglomerat punya jaringan yang kuat ke para politisi sampai detik ini. Tak berlebihan jika menuding Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah bentuk oligarki. Oligarki bermakna sistem pemerintahan yang kekuatan politiknya berada di tangan segelintir elit. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, terlihat konflik kepentingan antara politisi dan pengusaha untuk membuat undang-undang yang menguntungkan mereka. Lihat saja siapa yang terlibat dalam pembuatan undang-undang ini dan bagaimana mereka terafiliasi dengan dunia usaha. Hubungan konglomerat dan politisi adalah hubungan simbiosis mutualisme, sebuah pola umum yang juga ada di berbagai negara, terutama di negara berkembang atau negara yang sistem demokrasinya lemah, bahkan di negara maju, hanya saja lebih terselubung. Simbiosis mutualisme artinya keduanya saling menguntungkan. Di berbagai investigasi yang dilakukan di Indonesia, ini bukan isapan jempol semata.
Kadin adalah Kamar Dagang Indonesia dan Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Keduanya adalah organisasi yang menaungi para pengusaha di Indonesia. Rupanya, Kadin, Apindo, dan pelaku usahalah yang berperan besar atas munculnya pasal-pasal ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Proyek infrastruktur senilai ratusan miliar bahkan triliun seringkali jatuh ke perusahaan yang sama atau berkutat hanya di perusahaan tertentu. Dan ini bukan kebetulan, ini sepenuhnya adalah kesengajaan. Dan parahnya, sistem ini dipertahankan karena menguntungkan banyak pihak, termasuk oknum di masyarakat sendiri. Kita sering terjebak menghabiskan waktu dan perhatian mengutuk koruptor, tapi kita lupa bertanya, kenapa mereka bisa korupsi? Jawabannya sederhana, karena adanya kesempatan. In 2022, Singapore was ranked the 5th least corrupt country out of 180 countries. So how has Singapore clamped down on corruption where many others have failed? Di Singapura, gaji pejabat dengan pangkat tinggi sangat besar. We saw the implementation of high salaries for ministers. The rationale behind paying our ministers well is that is to attract the best of the best, the cream of the crop, to join politics. Tetapi yang perlu digarisbawahi setebal mungkin, bahwa mereka dikawal dengan pengawasan yang ekstrim. And no one in Singapore is above the law in this sense. Tidak cuma itu, sanksi sosialnya pun tergolong berat. Standing of these individuals are very important for Singapore. Right. Very much so. There was one in the early 90s of Tay Ching Wan, who was caught or at least arrested and for corruption. He unfortunately committed suicide before he was charged. Dan tidak hanya itu, di Singapura, program seperti Yellow Ribbon Project atau proyek pita kuning ini menunjukkan bahwa meski ada mekanisme rehabilitasi, koruptor dianggap berbeda dan jarang mendapat kesempatan kedua di ruang publik atau bisnis elit. Skema ini mencerminkan bagaimana masyarakat punya disiplin sosial. Namun bagi koruptor, terutama kalangan elit, stigma akan lebih berat karena tingkat moralitas yang diharapkan pada mereka sangat tinggi. Sehingga korupsi menjadi tidak worth it atau dalam tanda kutip tidak sepadan untuk dilakukan seperti di Indonesia. Di Indonesia, gaji PNS rendah, sistem birokrasinya ruwet dan problematik, hukumnya bisa dibeli dan dijaga dengan pengawasan yang sangat minimal atau bahkan terkesan tak ada. Hasilnya, korupsi menjadi pilihan yang dalam tanda kutip amat rasional atau sepadan untuk dilakukan. Jadi sampai sini, korupsi bukan hanya sekadar mentalitas jahat atau korup, tetapi juga hasil dari sistem yang mendorong kesempatan pada orang untuk bisa bertindak curang. Lantas, apa solusi yang bisa ditawarkan? Harus diakui bahwa tidak ada satu solusi tunggal. Dan hal penting yang juga butuh disadari bahwa korupsi di Indonesia itu adalah masalah sistemik, maka solusinya juga haruslah sistemik, yaitu dengan menargetkan akar budaya korupsi di masyarakat, sistem politik, birokrasi, ekonomi, dan kepastian hukum. Maka jelas tidak cukup jika hanya mengatakan bahwa masalah ini hanyalah masalah orang-orang di bawah atau hanya masalah orang-orang di atas. Solusi yang lebih strategis dan mungkin untuk diwujudkan soal masalah ini tentu saja tidak bisa hanya berdiri sendiri. Kuatnya kehendak politik dan kuatnya dukungan kesadaran dari masyarakat mutlak menjadi syarat utamanya. 1. Reformasi pendanaan politik. Kenapa reformasi? Karena ongkos politik di Indonesia sangatlah mahal, akhirnya memaksa calon pejabat untuk mencari jalan mengembalikan modal lewat korupsi. Biaya politik kemudian yang kita keluarkan dan itu terhitung sangat murah itu kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 miliaran. Dia bisa beli motor NMAX dengan cash ataupun tunai dari uang hasil money politik. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini, tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja? Apa yang negara bisa lakukan? Negara subsidi dana kampanye dengan transparansi yang tinggi seperti misal di Jerman dan Inggris, dengan tujuan memutus utang budi politisi ke pengusaha dan para konglo. Dana sumbangan perorangan atau perusahaan untuk kebutuhan kampanye dan sebagainya harus dibatasi dengan ketat. Misal dibuat maksimal 100 juta per orang atau perusahaan. Dengan begitu, money politik hingga perburuan rente yang merupakan corong korupsi juga bisa diminimalisir. Laporan dana kampanye dipublikasikan secara real time demi membuka persaingan politik yang adil. 2. Digitalisasi dan transparansi anggaran hingga proyek. Kenapa penting? Karena ruang korupsi ada di anggaran fiktif, markup proyek, dan suap-menyuap birokrasi. Apa yang bisa negara lakukan? Semua anggaran negara dan proyek wajib ditampilkan secara online, seperti di Estonia. Sistem tender sepenuhnya digital, tidak bisa dinego secara offline, demi memudahkan masyarakat mengawasi secara nyata. Rakyat bisa akses progres fisik proyek via aplikasi, misalnya monitoring dana desa secara elektronik.
Dengan begitu birokrasi jadi bersih karena setiap rupiah bisa dilihat publik. 3. Pemberantasan korupsi berbasis penegakan hukum yang keras dan reward. Karena hukum di Indonesia seringnya gagal membuat para koruptor jera. Apa yang bisa negara lakukan? Hukuman koruptor diberatkan, semisal hukuman seumur hidup untuk kasus mega korupsi seperti kasus PT Timah. Aset koruptor disita secara total, bukan hanya sebagian. Berikan hadiah bagi para pelapor tindakan korupsi. Dengan begitu, bisa tercipta budaya lapor yang vokal, bukan budaya diam yang permisif. 4. Pendidikan anti korupsi berbasis budaya lokal. Karena korupsi bukan semata soal hukum, tetapi budaya kompromi yang awalnya kecil. Apa yang negara bisa lakukan? Kurikulum sekolah wajib mengajarkan anti korupsi lewat nilai agama, Pancasila, dan budaya gotong royong. Konten publik seperti TV dan media sosial gencar menayangkan cerita inspiratif anti korupsi, bukan cuma sinetron receh. Dengan begitu, generasi baru lebih sadar soal integritas dan norma publik bisa berubah bahwa korupsi bukanlah hal yang wajar. 5. Perkuat partisipasi rakyat dan media. Karena tanpa tekanan publik, para elit leluasa dan tidak peduli untuk berubah. Apa yang bisa negara lakukan? Wajibkan keterbukaan informasi publik di semua level. Dengan begitu, rakyat bukan cuma penonton. Lindungi media independen dan investigatif. Bangun platform pengaduan korupsi yang mudah diakses rakyat. Dengan demikian, pejabat merasa diawasi dan media tidak tercegat untuk mengungkap kasus. Tetapi pada akhirnya, semua ini mustahil jika kita hanya jadi penonton. Setiap kali Anda diam melihat uang sogokan, setiap kali Anda menerima sembako dan uang dari para politisi yang sedang aktif kampanye, maka setuju atau tidak, Anda sedang ikut menjaga sistem korup ini tetap hidup. Pertanyaannya, mau terus mengeluh atau mulai dari diri sendiri?